Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, baik ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, semangat ya. Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan berdoa. Silakan Farhan untuk memimpin doa. Teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Berdoa. Sekarang anak-anak semuanya, silakan untuk mengisi presensinya melalui Google Form yang telah Pak Guru kirim melalui WA Group. Anak-anak semuanya, masih ingatkah dengan materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Materi tentang apa? Menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas, Pak. Iya, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Mana bentuk isi surat pribadi dan surat dinas tersebut? Pak. Ya, silakan Aulianti. Pribadi berisi komunikasi seseorang dengan orang lain secara pribadi. Misalnya, surat ini dari untuk kakak, sedangkan surat dinas berisi komunikasi tertulis seseorang dengan orang lain atas nama dan kakak atau dinas. Misalnya, surat yang ditulis oleh Lantas Polri. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, ya, isi surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas ini mempunyai manfaat diantaranya ya, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, baik itu permohonan, permintaan, pemberitahuan. Kemudian sebagai alat pengingat, karena surat dapat dijadikan arsip sebagai instansi. Materi kita pada hari ini yaitu menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi dan surat dinas. Tujuan pembelajarannya, peserta didik semuanya dapat menjelaskan rincian unsur surat pribadi dan surat dinas dengan teliti. Kemudian yang kedua, dapat menyimpulkan prinsip kebahasan pada surat pribadi dan surat dinas dengan tepat. Langkah-langkah pembelajaran yang peserta didik semuanya nanti silakan untuk mencermati contoh surat. Berikutnya, siswa melakukan diskusi kelompok. Dari hasil diskusi kelompok itu silakan dipresentasikan. Kemudian kelompok yang lain boleh menanggapi hasil diskusi kelompok temannya. Nanti pada akhir pembelajaran ada penilaiannya. Ya, penilaiannya ada 3 teknik. Mengerti anak-anak semuanya? Baik, kita masuk ke inti pembelajarannya ya. Akan anak-anak semuanya untuk mencermati contoh surat berikut. Itu contoh surat pertama. Nah, kemudian ini contoh surat kedua. Anak-anak semuanya, dari hasil ataupun tampilan dua contoh surat tadi, kira-kira jenis surat apa tadi? Surat pribadi. Ya, menurut Aulianti, surat yang pertama itu jenis surat? Pribadi. Surat yang kedua? Iya, betul. Tadi surat pertama merupakan contoh surat pribadi dan yang kedua merupakan contoh surat dinas ya. Bagaimana unsur surat dinas dan surat pribadi yang lengkap dengan penggunaan kebahasannya? Siapa yang bisa? Surat 3. Untuk unsur surat dinas, ada yang tahu? Saya Farhan. 1. Pom atau kepala surat. Ya. 2. Nomor surat. 3. Tanggal surat. 4. Lampiran surat. 5. Hal atau perihal surat. 6. Tujuan surat. 7. Kalimat pembuka. 8. Paragraf isi Ya. atau kalimat penutup. 10.
Surat. Nama dan tanda tangan penulis surat. 9. Kalimat tanda tangan pihak yang nama dan tanda tangan penulis surat. Ini sudah menyampaikan jawabannya, baik itu unsur surat pribadi dan surat dinas. Kita penggunaan kebahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, untuk membuktikan jawaban teman tadi, silakan anak-anak perhatikan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Nah, ini kebahasan surat ya, seperti yang disampaikan oleh teman tadi. Ya. Nah, sekarang kita adakan diskusi kelompok. Namun sebelumnya Pak Guru akan membagikan LKPD melalui WA Group. Silakan perhatikan isi LKPD yang sudah Pak Guru kirim melalui WA Group. Anak-anak semuanya mendiskusikan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas, kemudian penggunaan kebahasan dari surat pribadi dan surat dinas tersebut. Ya, silakan didiskusikan secara kelompok. Nah, ayo anak-anak semuanya, Pak Guru akan memberikan waktu 10 menit. Ada kesulitan tentang LKPD anak-anak semuanya? Bisa dikerjakan? Bisa, Pak. Ya. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan pada Pak Guru ya. Iya, Pak. Kalian kerjakan di LKPD itu bagaimana unsur surat pribadi, kemudian penggunaan kebahasan dalam surat pribadi, unsur surat dinas, dan sekaligus penggunaan kebahasan surat dinas tersebut. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Ya, sudah semua ya? Ya. Kalau sudah semua, kelompok mana yang mau mempresentasikan lebih awal? Iya, kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi dan surat dinas. 1. Surat pribadi. Iya. A. Unsur surat pribadi terdiri atas 1. Tempat dan tanggal surat ditandai dengan kalimat Jakarta 9 September 2016. 2. Tujuan surat atau alamat surat. Ditandai untuk orang tuaku tercinta di Yogyakarta. 3. Salam pembuka. Ditandai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 4. Isi surat. Apa kabar Pak Bu? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ananda dan keluarga baik dan sehat juga. 5. Salam penutup. Ditandai dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Identitas pengirim surat. Ditandai salam rindu Sita Batsua. Kebahasaan surat pribadi. 1. Menggunakan tanda baca. A. Menggunakan tanda titik ditandai pada kalimat Assalamualaikum WR.WB. B. Tanda koma. Jakarta, 9 September 2016. C. Garis miring tidak ada. D. Tanda titik 2 tidak ada. Tanda tanya. Apa kabar Pak Bu? 2. Penggunaan huruf kapital. Jakarta 9 September 2016. Penggunaan huruf kapitalnya J. 3. Kata baku dan tidak baku. Assalamualaikum WR.WB. Seharusnya Assalamualaikum W. Dalam bahasa Indonesia tidak boleh ada tanda apostrof di tengah kata. 4. Kata sapaan. Ananda, Pak dan Bu. 2. Surat dinas. A. Unsur surat dinas terdiri atas kepala surat atau kepala surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal surat.
4 lampiran surat. Ya. 5 hal atau perihal surat. 6 tujuan surat. 7 kalimat pembuka. 8 paragraf isi atau isi surat. 9 kalimat penutup. 10 nama dan tanda tangan penulis surat. 11 nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Iya. Bacaan surat. Kemudian tanda baca. Tanda titik ditandai YTH titik wali murid Sofia Nazila. B. Tanda koma dengan hormat koma. C. Garis miring 08 garis miring K garis miring UKS dan Bapak garis miring Ibu. Iya. D. Tanda titik 2 nomor titik 2 8 garis K garis UKS. Tanda tanya tidak ada. 2 penggunaan huruf kapital. Yang terhormat wali murid Sofia Nazila. Yang terhormat di penggunaan huruf kapitalnya Y. 3 kata baku dan tidak baku. Nomor seharusnya nomor titik disertai tanda titik di belakang kata nomor. 4 kata sapaan Bapak dan Ibu. Ya, kasih aplaus dulu buat semuanya. Sudah baik anak-anak semuanya, kita sepakati jawabannya ya. Jawaban teman-teman tadi sudah betul semua. Nah, ini anak-anak semuanya untuk materi lengkapnya tentang unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi dan surat dinas atau surat pribadi. Kemudian contoh surat dinas. Nah, ini struktur surat pribadi dan surat dinas. Nah, tadi berdasarkan surat pribadi tadi. Ya, ada alamat dan tanggal dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini unsur-unsur surat dinasnya. Nah, ini kebahasan surat pribadi dan surat dinas. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, isian LKPD-nya silakan dikirim ke WA grup masing-masing ketua kelompok untuk memfoto LKPD-nya dan dikirim ke WA grup ya. Baik anak-anak semuanya, ya, setelah mempelajari materi pada hari ini, apa ilmu yang didapat oleh anak-anak semuanya dari hasil materi ini? Ya, silakan Khadijah. Saya dapat mengetahui dan membedakan unsur surat pribadi dan surat dinas. Ya, Afriani dulu. Yani, silakan. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajarannya. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya, ya, anak-anak tetap fokus pada materi pembelajarannya sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat lewat materi pembelajaran ini. Untuk pertemuan berikutnya, menulis surat pribadi dan surat dinas. Itu materi pertemuan berikutnya. Ya, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak semuanya? Ya, kalau tidak ada, semua paham ya? Ya, untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga kita tetap sehat ya. Semangat. Ya. Demikian kita akhiri temuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.